perbedaan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Pada minggu lalu, kalian telah belajar mengenai karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan dan perbedaan karakteristik di negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama kita mulai dari persamaan karakteristik ASEAN. 1. Iklim. 2. Dipengaruhi angin muson. 3. Letak geografis. 4. Persamaan nasib. 5. Mata pencaharian. Iklim. Karena letak astronomisnya berada pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis. Hanya di bagian utara Myanmar yang memiliki iklim subtropis, karena letaknya lebih dari 23,5 derajat lintang utara. Selanjutnya, dipengaruhi oleh angin muson. Wilayah ASEAN dipengaruhi oleh angin muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali, sehingga mengakibatkan adanya musim hujan dan musim kemarau. Angin ini juga membantu pelayaran di wilayah Asia Tenggara, sehingga memungkinkan adanya jalur perdagangan sejak ratusan tahun yang lalu. Selanjutnya, letak geografis. Negara-negara ASEAN sama-sama terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lokasi ini membuat ASEAN sangat strategis untuk jalur pelayaran dan perdagangan. Persamaan nasib. Negara-negara anggota ASEAN sama-sama pernah dijajah oleh bangsa lain, kecuali Thailand. Karena tidak pernah dijajah oleh negara lain, Thailand mendapat julukan Tanah Merdeka. Mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk di negara-negara ASEAN rata-rata adalah petani, kecuali Singapura. Sumber daya alam yang dimilikinya pun hampir sama, yaitu padi, kopi, karet, dan kelapa sawit. Perbedaan karakteristik ASEAN. Yang pertama, bahasa. Setiap negara ASEAN memiliki bahasa nasionalnya sendiri, seperti Indonesia dengan bahasa resminya bahasa Indonesia, Filipina dengan bahasa resminya Tagalog, bahasa Melayu yang digunakan Malaysia dan Brunei Darussalam. Suku bangsa. Wilayah ASEAN memiliki banyak sekali suku bangsa, misalnya suku Jawa, Sunda, Bugis dari Indonesia, bangsa Thai dari Thailand, suku Tibet dari Myanmar, dan Filipino dari Filipina. Agama. Penduduk ASEAN memiliki keragaman pemeluk agama, misalnya Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan beberapa keyakinan lokal yang dimiliki oleh penduduk beberapa negara ASEAN. Bentuk pemerintahan. Ada perbedaan dalam melaksanakan pemerintahan negara-negara di ASEAN. Ada sebagian yang berbentuk kerajaan seperti Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sedangkan sebagian lainnya berbentuk republik seperti Indonesia, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Filipina. Persamaan karakteristik ini dapat memperkuat hubungan antar negara-negara anggota ASEAN. Sedangkan perbedaan yang ada tidak dijadikan sebagai pemicu konflik. Perbedaan dijadikan sebagai potensi yang perlu dikembangkan. Berikut beberapa contoh pengembangan potensi negara-negara ASEAN. Singapura. Singapura mampu menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN. Karena Singapura mampu mengembangkan potensi letak wilayahnya yang berada di jalur transit perdagangan lalu lintas laut maupun lalu lintas udara dunia. Singapura diuntungkan dari teknologi informasi dan komunikasi yang maju dari berbagai negara yang bisa dengan cepat diadaptasikan. Kemudian, sebagai jalur transit perdagangan, Singapura mendapat pajak sebagai pemasukan negara. Selain itu, sebagian besar wilayah Singapura dikembangkan sebagai lokasi wisata. Thailand. Thailand menjadi negara pengekspor padi tertinggi di ASEAN, bahkan dunia. Padahal, luas wilayahnya lebih sempit dari Indonesia. Mengapa bisa demikian? Pemerintah Thailand mengembangkan pertanian 4.0 atau pengembangan teknologi pertanian. Karena teknologi ini
Masa tanam padi di Thailand bisa mencapai 5 kali dalam 1 tahun. Kemudian, pemerintah juga mendirikan bank pertanian untuk memberikan pinjaman lunak kepada petani. Tata niaga atau perdagangan hasil pertanian dirancang untuk menguntungkan